Hai, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan PT Garuda Indonesia Persero Terbuka, yang merupakan salah satu maskapai penerbangan komersial punya BUMN. Tapi kalian tahu nggak sih awal terbentuknya Garuda? Nah, pada 21 Desember 1949, dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil konferensi meja bundar antara pemerintah Indonesia dengan maskapai Koninklijke Luchtvaartmaatschappij mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Pada waktu itu, Presiden Soekarno memutuskan Garuda Indonesia Airways sebagai nama maskapai ini. Hingga saat ini, Garuda Indonesia telah mendapatkan banyak penghargaan nasional maupun internasional. Tapi di balik itu semua, ternyata Garuda Indonesia pernah melanggar etika bisnis dalam kinerjanya. Beberapa di antaranya akan kami diskusikan dalam beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan dibahas yaitu masalah laporan keuangan, kartel, korupsi, dan penyelundupan. Jika kita lihat dari timeline kasus ini, dimulai pada tanggal 2 April 2019 pada rapat umum pemegang saham tahunan, di mana dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, memberikan nota ketidaksetujuan untuk mengesahkan laporan keuangan karena menganggap laporan keuangan tahun buku 2018 tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, di mana di sana tercatat laba bersih sebesar USD 809,85 ribu, yang di mana Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang seharusnya masih piutang saat itu. Padahal sebelumnya laporan keuangan ini telah diaudit oleh akuntan publik Kasner Sirumampea, kantor akuntan publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Berlanjut pada 30 April 2019 ketika BI memanggil jajaran direksi Garuda bersama auditor yang telah memeriksa keuangan Garuda Indonesia Airways. Bersamaan dengan itu, Kemenkeu yang melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Lalu pada 2 Mei tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan meminta Bursa Efek Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapatan yang ada pada laporan keuangan Garuda tahun buku tahun 2018. Esoknya, Garuda memberikan pernyataan resmi untuk tidak melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan tersebut. 8 Mei 2019. Pada tanggal ini, PT Mahata Aeroteknologi mulai terseret dalam kasus ini. Perusahaan ini dinilai cukup berani untuk menandatangani kontrak dengan Garuda. Padahal saat itu dia baru berdiri pada 3 November 2017 dengan modal awal hanya 10 miliar. 21 Mei 2019, Direksi Garuda dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR terkait kisru laporan keuangan tersebut. Direktur Utama Garuda, I Gusti Askara Danadi Putra menjelaskan mengenai laporan keuangan tersebut, khususnya kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi, di mana mereka memberikan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. 14 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadianto mengungkapkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, di mana disimpulkan adanya dugaan ketidaksesuaian audit dengan standar akuntansi. Di saat ini juga, Kemenkeu menunggu koordinasi dengan OJK untuk menetapkan sanksi. Berlanjut pada 18 Juni 2019, Bursa Efek Indonesia selaku entitas pasar modal menunggu keputusan final dari OJK. 28 Juni 2019, di sini telah ditetapkan sanksi yang diberikan oleh OJK, BI, dan Kemenkeu, di mana ditetapkan bahwa PT Garuda melanggar 3 poin di bawah ini. Yang pertama, peraturan OJK nomor 29/PEOJK 004/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Lalu poin kedua, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8/G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
Lalu pada poin yang ketiga, sanksi administratif juga dikenakan karena secara patungan sebesar 100 juta kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 29 garing BOJK 004 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Selain itu, auditor yang melakukan audit pada PT Garuda Indonesia juga diberikan sanksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Setelah cerita tentang kasus laporan keuangan PT Garuda tadi, maka dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia ini menyinggol beberapa aturan etika. Salah satunya itu good corporate governance, di mana diperlukan kepatuhan dalam melaksanakannya. Kepatuhan yang dimaksudkan ini dimulai dari kesetiaan pada melakukan visi misi perusahaan, strategi, hukum, etika, kebijakan, SOP, hingga perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Di sini kita belajar bahwa menoleransi sesuatu yang kecil akan membawa dampak yang berkelanjutan ke depannya untuk masa depan perusahaan. Secara keseluruhan, kasus ini melanggar responsible to investor and financial community pada poin pembuatan laporan keuangan tahunan. Chairul Tanjung dan Doni Oskaria dapat dikatakan sebagai whistleblower. Kenapa saya mengatakan bahwa bisa dimasukkan dalam kategori whistleblower? Karena jika pada rapat umum pemegang saham tahunan saat itu mereka ikut menandatangani laporan tahunan itu untuk tahun buku 2018, maka saat ini mungkin tidak terdapat dugaan bahwa data itu terdapat manipulasi. Bagi para jajaran komisaris dan direksi yang menandatangani ini bisa dikatakan bahwa mereka itu melanggar etika dilema pada poin honest and loyalty versus trust, di mana mereka lebih memilih untuk menandatangani laporan keuangan itu demi kepentingan perusahaan daripada mengungkapkan kebenarannya. Apa yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ini jelas melanggar etika bisnis dalam prinsip integritas moral, di mana PT Garuda yang seharusnya menjaga kepercayaan dari pemegang kepentingan internal maupun eksternal perusahaannya. Prinsip loyalitas pekerja dalam PT Garuda terlihat berorientasi pada hasil, di mana mereka tidak segan-segan melakukan apapun untuk mendapatkan tujuan hasil yang mereka tetapkan. Walaupun biasanya tidak sesuai dengan standar yang ada. Prinsip kejujuran juga dilanggar melalui manipulasi data oleh auditor perusahaan hingga auditor publik yang bekerja sama dengan PT Garuda. Untuk para auditor perusahaan maupun auditor publik, ini telah melanggar etika profesi sebagai auditor. Di sini saya merasa bahwa auditor ini melanggar poin honestly and integrity. Pada akuntan perusahaan telah melanggar tanggung jawabnya dalam profesinya untuk memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan memanipulasi laporan keuangan tersebut, di mana dalam posisi tersebut akuntan perusahaan tidak melihat kepentingan publik dan hanya mengedepankan kepentingan perusahaan. Sedangkan pada akuntan publik yang bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia tidak profesional dalam melakukan tugasnya, hingga dapat menutupi kesalahan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Seharusnya sebagai akuntan publik yang independen, mereka dapat menyuarakan manipulasi data tersebut dengan tidak terjadi objektivitas dalam melakukan audit laporan keuangan. Auditor terkait ini telah kehilangan integritasnya sebagai akuntan publik. Oke, selanjutnya ini perkartelan. Garuda Indonesia Group
pernah melakukan persekongkolan antar pelaku usaha atau meeting of minds yang meniadakan diskon dan membuat keseragaman diskon. Selain itu, kesepakatan ini juga meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dengan itu, Garuda Indonesia Group ini melanggar pasal 11 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana berisi penetapan harga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pesaing usaha untuk menentukan harga barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama. Sedangkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing usaha yang bertujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus ini telah terjadi semenjak Sriwijaya Air bergabung dengan Garuda Indonesia Group, yang mana Garuda Indonesia ini menyepakati kesepakatan dengan Lion Air Group untuk menaikkan harga tiket kelas ekonomi sekitar akhir tahun 2018, yang mana sebenarnya tiket pesawat tersebut dengan kelas low cost carrier airlines atau seharusnya menjadi pesawat dengan tarif yang murah. Dengan ini maka Garuda Indonesia Group terbukti melanggar prinsip etika bisnis, yakni yang terlibat dalam GCG atau Good Corporate Governance. Yang mana dalam Good Corporate Governance ini sangat berkaitan dengan etika bisnis. Perusahaan yang menggunakan Good Corporate Governance ini harusnya dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan shareholder dan stakeholder, dapat mempengaruhi harga saham secara positif, dan juga dapat melindungi direksi, komisaris, atau dewan pengawas dari tuntutan hukum dan usaha-usaha atau campur tangan di luar mekanisme. Dengan terjadinya kasus perkartelan di Garuda Indonesia Group ini, maka ini sudah sangat keluar dari yang sebenarnya harus dilakukan dalam Good Corporate Governance atau GCG ini. Di mana Garuda Indonesia ini telah keluar dari jalur prinsip etika bisnis, yang mana terdapat beberapa etika bisnis, yakni ada prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral, dan prinsip kejujuran. Dalam prinsip otonomi yang diketahui bahwa dalam prinsip otonomi ini merupakan sikap kemandirian, kebebasan, tanggung jawab berdasarkan kemampuan yang sudah diyakini. Tapi Garuda Indonesia Group malah curang, seperti tidak yakin untuk bersaing dengan sehat, malah menggunakan cara yang curang dan juga sangat merugikan pihak Garuda Indonesia Group. Pada prinsip keadilan mungkin berisi menanamkan sikap memperlakukan semua pihak dengan adil, tetapi di sini pihak Garuda sudah melakukan hal yang tidak adil, di mana hal ini sangat merugikan konsumen yang sudah percaya terhadap grup Garuda Indonesia Group. Sebenarnya juga Garuda Indonesia Group ini melanggar hampir semua prinsip etika bisnis yang ada, seperti prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral, dan prinsip kejujuran. Yang mana hal ini pasti akan berdampak buruk terhadap kepercayaan konsumen terhadap Garuda Indonesia Group. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NRP 13.011.80.54. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi Garuda Indonesia yang bertentangan dengan etika perusahaan. Nah, untuk kasus yang pertama adalah bahwa namanya adalah kasus bombardir yang saya berikan sendiri namanya judulnya. Nah, di sini secara singkat adalah pengembalian 12 pesawat dengan kerugian 28 juta US dollar dari korupsi Direktur Utama Emir dan Bapak Edi sebagai Direktur Keuangan tanpa balasan dari Istana Negara. Nah, maksudnya ini seperti apa sih teman-teman? Yang pertama adalah bahwa dalam PT Garuda Indonesia Tbk berawal dari pengembalian 12 pesawat bombardir tersebut, tapi sebelum ada berita itu,
Serikat Karyawan Garuda atau yang biasanya disebut Sekarga itu tahu bahwa di dalam Garuda itu ada praktek korupsi, teman-teman. Nah, pada tanggal 22 September 2005, Sekarga ini melaporkan kepada KPK termasuk eh, pesawat Boeing 737NG dalam salah satu surat yang menandakan tindakan korupsi dengan pesawat tersebut dengan model sell and leaseback dengan kerugian 28 juta US dollar tersebut yang dilakukan oleh Pak Emir Sahsatar sebagai direktur utama dan direktur keuangan oleh Bapak Edi. Nah, maksudnya tanpa balasan dari Istana Negara ini apa, teman-teman? Bahwa dari pihak Garuda ini sudah mengirimkan ribuan surat melalui media pengiriman pos serta media apapun kepada Istana Negara. Nah, dengan harapan Istana Negara ini memberikan tanggapan untuk penyelidikan lebih lanjutnya, kayak gitu. Nah, untuk kasus yang kedua, teman-teman, yaitu adalah tentang Hadinoto Sudiknyo. Ya, ini adalah menerima uang suap sebesar 1,2 juta euro, 180.000 US dollar, 20 miliar rupiah, dan barang seharga 2 juta US dollar. Nah, di sini mereka melanggar UU RI nomor 20 tahun 2001. Nah, di sini kasusnya, teman-teman, adalah bahwa kasus korupsinya merupakan KPK ini awalnya sudah resmi menyatakan bahwa direktur eh, teknologi dan pengelolaannya ini yaitu Hadinoto Sudibyo itu melakukan aplikasi korupsi dan suap pada Airbus SAS dan Rolls-Royce dari Sutikno. Nah, mereka menerima uang sejumlah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu setelah itu mereka menyelundupkan uang-uang mereka kepada rekening keluarga mereka dan rekening investasi yang tersebar di mana-mana sehingga mereka tidak diketahui atau tidak diselidiki oleh pihak yang berwenang. Nah, pada saat mereka ketahuan, teman-teman, di sini mereka melanggar UU RI atau Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, dari kesimpulannya di sini adalah etika apa sih yang kira-kira dilanggar oleh kasus-kasus korupsi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertamanya adalah dari Bapak Emir Syah dan Bapak RD, dan yang kedua adalah Bapak Hadinoto Sudibyo, yaitu menurut saya dari kedua kasus korupsi ini bisa disimpulkan bahwa mereka sudah melanggar empat-empatnya bahkan ya, teman-teman. Yang pertama adalah konflik of interest. Kenapa kok bisa konflik of interest? Karena menurut saya mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri sehingga mereka menerima uang-uang suap atau uang-uang yang bukan seharusnya milik mereka, tapi tetap mereka ambil aja. Terus yang kedua adalah mereka sudah melanggar honest and integrity, teman-teman, di mana mereka tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak melaksanakan tugas mereka. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah tentang loyalty and truth, di mana mereka sudah melanggar etika tersebut yang bisa merusak hubungan jangka pendek maupun jangka panjang, dan hubungan komunitas maupun individu mereka. Kayak gitu. Nah, yang keempat adalah menurut saya adalah termasuk whistleblowing, di mana mereka sebagai pejabat dalam suatu perusahaan, mereka dilaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu tentang kasus korupsi itu sendiri. Nah, mungkin selanjutnya, untuk slide selanjutnya, atau kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai kasus penyelundupan barang mewah di pesawat Garuda. Kabar penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ke pesawat baru Garuda Indonesia menghebohkan publik pada akhir tahun 2019 lalu. Mantan Direktur Utama atau Dirut Garuda Indonesia Ari Aksara menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Pesawat baru Garuda tipe Airbus A330-900 Neo disusupi sejumlah barang mewah yang tak dilaporkan. Di antaranya ada motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Hal ini sendiri menjadi sebuah berita yang mengejutkan karena pelaku penyelundupannya itu adalah para direksi Garuda Indonesia yang telah melibatkan berbagai oknum selain mereka sendiri. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah tegas, yaitu dengan memberhentikan sejumlah direksi yang terlibat.
Eric secara resmi memberhentikan sementara seluruh direktur yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat tersebut. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub kemudian menjatuhkan denda 100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Tbk). Denda diberikan terkait penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia dari Prancis. Denda 100 juta kepada Garuda Indonesia sendiri sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang ketidaksesuaian flight approval atau data penerbangan. Skandal penyelundupan kendaraan mewah ini sendiri langsung diselidiki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kemudian kronologi dari terungkapnya skandal ini, penyelundupan ini adalah karena pemilik koper tidak mendeklar kargo bea cukai dan tidak menyampaikan keterangan lisan bahwa memiliki barang tersebut, yaitu barang motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Dengan adanya kejadian ini, bila saja kejadian ini tidak terungkap, total potensi kerugian negara kalau tidak dideklar akan mencapai 532 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah, disebutkan oleh Sri Mulyani. Pelaku sendiri mengaku bahwa barang yang dibawa tersebut dibeli menggunakan akun eBay. Namun ketika dilakukan pengecekan tidak terdapat kontak penjual eBay dalam akun tersebut. Kesimpulan akhir mengenai kasus penyelundupan barang mewah oleh Dirut Garuda Indonesia ini menurut saya adalah konflik of interest, karena para Dirut Garuda Indonesia ini berani menyelundupkan dan berniat untuk menyelundupkan berbagai barang-barang mewah seperti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton untuk keinginan dan keuntungannya sendiri, sehingga tidak berhubungan sama sekali dan tidak berkaitan dengan keuntungan dari perusahaan Garuda Indonesia itu sendiri, namun demi menguntungkan dirinya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.